berarti itu sudah tambah udah 5 Kak. Oke. Udah lebih Udah sepakat 5 tuh boleh. saya tambah bangunan. Ayo. Oke, Yuk gitu. terima kasih. Jenengan main cepet bisa Oke, segera selesai. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam dan bahagia. Salam. Ya, untuk mata kuliah inovasi IPS untuk bagian saya ambil jam saja. Tinggal besok Bu Ratnini presentasi dan kesuwen. Makanya untuk kali ini yang seharusnya saya ke bagian tipek, tapi saya tertarik untuk menggali lagi lebih dari ke tipeknya, tapi ke penggunaan teknologinya. Karena kenapa saya ambil itu? Karena yang perlu kita dampingi adalah bagaimana anak-anak kita siap berteknologi. Nah, untuk itu saya menggunakan pendekatan social emosi learning for digital citizen, atau pembelajaran sosial emosi untuk menyiapkan siswa sebagai warga digital. Nah, izin untuk share screen. Mana? Oke, ini aja. Share sound, oke, share. Baik. Selamat siang teman-teman. Nah, jadi judulnya inovasi pembelajaran IPS yang akan saya pakai ini sebenarnya saya gunakan untuk IPS dan PKN. Kalau untuk IPS nanti ke tipeknya atau penggunaan teknologinya, kalau untuk PKN nanti saya menggunakan social emotional learningnya, lebih cenderung ke social emotional learningnya, walaupun tapi dalam pendampingan siswa menggunakan gawai. Baik, pendahuluan ini bisa baru ora-ora aja. Semoga nanti bisa mendapat masukan dari teman-teman. Ya, untuk pendahuluan sebagai berikut. Media dan teknologi adalah ciri atau inti dari cara anak zaman now atau anak-anak zaman sekarang untuk belajar, bersosialisasi, kemudian terlibat ke dunia. Nah, contohnya ketika anak-anak bermain game ini sudah global, bukan cuma wilayah Indonesia, tapi bisa bermain dengan anak-anak baik di Thailand, di Jerman, ataupun di seluruh dunia. Inilah kecanggihan anak-anak kita sekarang. Maka sebagai guru minimal kita tahu cara mengenalkannya. Walaupun anak-anak itu sebenarnya lebih canggih daripada gurunya. Tapi tidak salahnya kalau kita mengajarkan mereka menjadi pengguna yang baik. Makanya yang saya gunakan adalah SEL ini. Ya. Maka penting untuk memperhitungkan dampak kehidupan digital siswa. Karena tanpa pendampingan, karena biasanya guru hanya memberi tugas ya di bagian kedua, memindahkan beban belajar dari sekolah ke rumah untuk menuntaskan materi ajar saja berdasarkan teknologi, mungkin hanya berdasarkan WA, namun tidak melihat bagaimana masalah yang timbul di rumah. Sehingga masalah sosial emosinya ini mungkin orang tua pengennya anaknya pinter, jadi kon garap terus, sedangkan anaknya terbatas, dia butuh pendampingan guru, butuh bertanya pada guru, tapi tidak terfasilitasi sehingga malah terjadi bentrok. Makanya seperti yang saya lakukan di gerakan sekolah menyenangkan di tahap pertama, yaitu 3 ketangguhan. Yang pertama ketangguhan mental, kedua ketangguhan fisik, dan ketiga ketangguhan pangan. Maka selama pandemi COVID saya mengandalkan 3 hal tersebut untuk mendampingi anak-anak, sehingga saya pun tidak terlalu mengejar ke materi, ketuntasan materi, tapi lebih cenderung ke pendalaman materi dan pemahaman konsep-konsep. Dilanjutkan karena hal tersebut
maka proses pembelajaran yang dilaksanakan di kenormalan baru setelah pandemi COVID ini, guru secara tidak secara tidak mendadak, besok di sekolah udah nggak pakai HP. Padahal selama 2 tahun lebih anak-anak belajar pakai HP. Jadi istilahnya mereka berpindah dari budaya lama ke budaya kenormalan pandemi COVID, kemudian ke kenormalan baru malah balik lagi ke yang lama. Padahal ini harus terus berjenjang dan berlanjut. Teknologi tidak bisa kita tinggalkan, tetap kita manfaatkan. Ini adalah kata-kata yang sangat selaras dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak itu ada 3, yaitu kodrat alam, kodrat keadaan, dan satu lagi kodrat zaman. Nah, cara belajar anak harus kita sesuaikan dengan zamannya, sesuai dengan keadaan lingkungannya juga, dan juga sesuai dengan alamnya juga. Makanya bagaimana agar kita menyajikan sebuah teknologi ini harus menimbang 3 itu. Jangan cuma karena alamnya toh, karena tidak bisa terus kita nggak pakai teknologi. Kemudian karena keadaan terus kita nggak pakai teknologi, atau karena anaknya nggak mau pakai teknologi karena keadaan rumah tangga terus kita nggak pakai teknologi. Karena sesungguhnya tujuan teknologi adalah mempermudah aktivitas manusia. Maka dalam pembelajarannya pun teknologi tidak harus teknologi yang modern. Teknologi yang lama dan ramah dengan lingkungan pun, atau sesuai dengan keadaan lingkungan, ini juga sangat bisa dimanfaatkan. Nah, jadi teknologi ini nanti digunakan untuk memulihkan pendidikan dan tidak hanya mengejar learning loss yang terjadi di sekolah kita. Nah, dan harapannya nanti dalam proses belajar, nanti anak-anak siap menjadi warga digital dunia. Nah, ini yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi jangan sampai kita ngerem teknologi, jangan sampai kita ini terus karena gurunya, apalagi karena gurunya nggak bisa, gurunya nggak mau, akhirnya anaknya suruh ikut gurunya. Justru kebalik, karena student centered ya, berpusat pada siswa bukan berpusat pada guru. Kalau kebijakan yang diambil guru hanya berdasarkan kemampuan guru, maka guru nggak akan belajar. Padahal ini nasihat dari seorang pengawas dulu di Kota Magelang ketika saya sebelum jadi guru menanyakan pada saya, Chris, kamu siap jadi guru nggak? Ya siap toh Pak. Ya nek siap, berarti ketika kamu jadi guru, kamu harus belajar terus. Sampai kamu sampai kamu pensiun pun kamu harus belajar lagi. Terus belajar. Karena apa? Zamannya anakmu itu, zamannya muridmu beda kalau zamannya kamu. Zamannya saya beda dengan zamanmu. Seterusnya. Maka sebagai guru kita harus belajar sepanjang hayat. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara juga seperti itu. Nah, untuk memperjelas tugas kita, tantangan kita di semester ini, ada beberapa pertanyaan yang saya susun. Ini ada 8 pertanyaan yang nanti mungkin akan saya bagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, tadi terputus karena mati lampu. Oke, saya lanjutkan rekamannya ini. Nanti teman-teman bisa menyimak kembali, agar teman-teman bisa menyimak kembali terkait inovasi yang akan saya kembangkan tadi terkait feedback sebenarnya, tapi saya lebih cenderung bagaimana agar teknologi ini dapat benar-benar diterapkan tapi tidak menimbulkan masalah, baik di proses pembelajarannya di dalam kelas maupun di rumah atau dalam kehidupan mereka ke depan, ya. Baik teman-teman, mari kita share screen lagi. Share screen lagi yang ini dong. Enggak ini. Oke. Share.
Baik, eh, kita lanjutkan tadi, apa sih sebenarnya pertanyaan yang muncul ketika kita mendengar sel gitu. Yang di sini ada 8 pertanyaan, di mana 8 pertanyaan ini nanti akan saya bagi untuk inovasi terkait IPS nanti dan PKN sebenarnya, karena kalau di kelas yang saya ampu ini IPS belum muncul tapi masih muncul di PKN. Kemudian ini juga nanti eh, bisa masuk juga ke inovasi di bahasa Indonesia, karena nanti video pembelajarannya ini terkait puisi teman-teman, terkait puisi. Jadi mohon teman-teman nanti bisa menyimak, dan saya mohon maaf atas ketidaknyamannya. Dan untuk pertanyaan nanti kita, karena ini terbatas juga, mungkin nanti kita bisa lewat video call di grup WA ya. Kalau belum paham juga nanti, atau masih ada pertanyaan, nanti bisa di grup inovasi IPS, agar teman-teman dan Bunda Heri bisa menyimak diskusi kita. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Pertanyaan ada 8, yaitu yang pertama, apa itu pembelajaran sosial emosional? Kemudian, mengapa, why, mengapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Kemudian ketiga, bagaimana teknologi ini mempengaruhi eh, pembelajaran sosial emosional, mempengaruhi sel ini, atau mempengaruhi proses pembelajaran anak-anak selama pandemi dan pasca pandemi. Dan apa hubungan antara keluarga negaraan digital dengan sel? Nah, ini akan kita combine di sini. Dan apa saja contoh keterampilan sel dan kecenderungan untuk berkehidupan digital ini akan dialami anak-anak, karena tanpa perangkat yang mereka gunakan dalam belajar, mereka juga akan tak menggunakan dalam kehidupan mereka setelah mereka ada di rumah ya. Dan selanjutnya adalah apa saja praktik terbaik untuk mengajarkan sel. Yang ketujuh, bagaimana guru bisa mengajarkan sel ini dalam proses pembelajaran tanpa mengganggu kurikulum tentunya. Muncul kurikulum lagi, nanti bingung lagi. Tapi harapan saya sel ini justru dapat, sel dan teknologi ini dapat dikemas dalam kurikulum, terutama dalam proses pembelajarannya, sehingga nanti outputnya adalah warga negara digital, di mana warga negara digital ini merupakan eh, apa ya, salah satu profil pelajar Pancasila yang dikembangkan karakter ya di profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global. Nah, tujuannya apa kebinekaan global? Yaitu agar anak-anak siap menjadi warga digital, karena sifatnya global, mendunia, ya. Yang 8, bagaimana sekolah nanti dapat mengkoordinasikan kewarganegaraan digital dan strategi selnya. Jadi sel ini saya jadikan strategi, di mana strategi lebih luas daripada nanti pendekatannya, dan metode apapun yang kita pilih nanti kita kombinasikan dengan ini strategi ini. Jadi yang ketika kita menyusun sebuah pembelajaran, saya biasanya strateginya dulu, strateginya baru pendekatannya apa, baru metodenya. Nah, dan strategi ini sangat luas dan dapat dikembangkan. Jadi sel ini akan menjadi strateginya. Kemudian pendekatannya tentunya adalah pendekatan sosial emosi ya. Dan untuk metodenya nanti bisa TPEC, bisa tetap menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran tentunya, baik itu berupa video dan lain-lain yang bersifat teknologi, menggunakan teknologi, dan
ataupun dengan kegiatan-kegiatan siswa yang memanfaatkan teknologi sederhana. Nah, misalnya di IPA saya menggunakan roket, memproduksi sebuah roket air, ya, project base berarti. Kemudian jika berbasis masalah, problem base, nanti juga bisa muncul di situ problem base. Ya, itu akan menjadi sebuah metode. Ya, jadi menurut saya apapun itu kita bisa masukkan atau kita kemas. Yang penting tujuan kita adalah memberikan fasilitas atau layanan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Walaupun mungkin tingkat keberhasilan di sekolah satu dan sekolah lain ini belum tentu dapat disamakan, namun saya punya harapan besar saya menggunakan ini agar anak-anak saya terutama di kelas 2 ini ke depan ini siap menggunakan teknologi. Jadi tidak hanya guru mengajarkan pelajaran, tapi ketika mereka menggunakan teknologi ada masalah guru tidak bisa menyelesaikan, ya, apalagi itu karena di luar sekolah mereka menggunakan teknologi. Harapannya agar anak-anak kita ke depan besok mungkin pinter, canggih dalam menggunakan teknologi, tapi mereka kurang bijak dalam bersikap sehingga menimbulkan efek semacam pelanggaran ITE sehingga mereka harus berurusan dengan kejahatan digital, ya. Harapannya itu, dan sel ini menurut saya sangat bisa menjembatani bahwa di sekolah SD itu tidak ada guru BK, ya. Guru BK itu enggak ada, guru konseling itu enggak ada. Maka sebagai guru di SD tentunya harus bisa memberikan layanan ini, di mana layanan ini nanti include dalam pembelajaran, ya, karena menggunakan ini Tringo, ya, Trino sama Trikon. Karena bagaimanapun anak-anak ke depan harus bisa memanfaatkan, memilah, memilih, memadukan dan menyesuaikan teknologi yang digunakan sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan adat yang ada, sehingga tidak menimbulkan pandangan-pandangan masyarakat yang negatif tentunya. Baik, kita lanjutkan teman-teman pembahasannya. Yang pertama adalah apa itu pembelajaran sosial emosional. Ya, pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning adalah proses yang dialami semua orang dalam mengembangkan keterampilan pribadi dan interpersonal yang membantu mereka mencapai kebahagiaan dalam kehidupan mereka dan kebermanfaatan ilmu yang mereka pelajari, sehingga dapat mereka terapkan untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik untuk diri sendiri, anggota masyarakat, terutama endingnya adalah masyarakat global. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Ada kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Ini harus kita layani 3 kodrat anak. Jadi jangan hanya kodrat guru, ya, kodrat alamnya guru, kodrat zamannya guru, dan kodrat keadaannya guru. Karena kita berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Kita kembali lagi, Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya sudah membahas pendidikan ini sangat dalam, tapi kadang-kadang kita sebagai pendidik ini lupa bahwa tidak hanya konten pelajaran yang perlu dipelajari, tapi bagaimana membentuk karakter. Yang kedua, mengapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Ya. Pembelajaran sosial emosional penting karena siswa membutuhkan keterampilan belajar sosial emosional untuk berhasil di sekolah dan kehidupannya sendiri, kehidupannya pribadi. Ada studi yang menunjukkan bahwa menerapkan SEL di sekolah ini dapat meningkatkan kinerja akademik. Yang kedua, mengurangi konflik antar siswa. Karena apa? Disinilah diterapkan restoratif justice. Nah, di gerakan sekolah menyenangkan
sering disentuh nih restoratif justice. Bagaimana kita melakukan keadilan yang memulihkan, bukan keadilan yang menjustifikasi salah dan benar, tapi memulihkan baik tersangka maupun korban ini menjadi sebuah, mereka bisa akur kembali ya. Nih, tapi untuk di kalangan sekolah ya, karena itu adalah lingkup wilayah kita sebagai guru, kita punya wewenang dan punya kekuasaan untuk mengolah itu. Yang selanjutnya adalah membuat siswa merasa lebih terlibat dalam komunitas sekolah. Komunitas, karena yang perlu dibangun sekarang di Merdeka Belajar ini adalah komunitas, bukannya komunitas guru yang dibangun. Untuk guru penggerak ini membangun komunitas digerakkan untuk menggerakkan guru-guru di akar rumput. Begitu juga GSM sudah dari 2015 membangun akar rumput. Nah, anak-anak tentunya punya komunitas sendiri, kelompok sendiri, ya. Komunitas mereka berbasis hobi, berbasis kegemaran, semacam gamer itu juga komunitas loh, ya. Walaupun di luar sekolah, tapi jangan salah bahwa kemungkinan ke depan bahwa game ini, lomba game e-sport ini akan menjadi sebuah konten pembelajaran di sekolah. Dan ini harapan besar bahwa ke depan kita guru ini bisa membuat sebuah terobosan di mana sekolah mungkin tidak perlu 1 tahun, di kelas 1 tidak perlu 1 tahun, karena ketika pembelajaran ini dikemas dalam sebuah game dengan melibatkan SEL ini di dalamnya, ya, nanti mereka belum tentu mereka akan selesai dalam 1 tahun. Mereka dapat menyelesaikan game tersebut dalam misalnya 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan, nah ini kompetensinya kita gali, mana yang mereka belum capai, mana mereka yang masih belum capai, ini digodok. Seperti Merdeka Belajar dalam fase 1-2 ini digodok capaiannya, hingga nanti ketika fase berikutnya mereka sudah lebih luas. Nah, bagaimana teknologi mempengaruhi pembelajaran sosial dan emosional? Nah, teknologi mempengaruhi pembelajaran sosial emosional baik dalam belajar atau bersosialisasi. Anak-anak atau kaum muda pasti akan menghadapi tantangan sosial dan emosional yang melekat dalam menggunakan teknologi, terutama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan sehari-hari juga termasuk kehidupan sehari-hari dalam kelas. Ya, misalnya kita dapat menghubungkan bagaimana media yang digunakan. Dalam banyak kasus terlalu banyak media yang dapat berdampak langsung baik kesejahteraan emosional kita. Contoh, ketika kita menggunakan TikTok, anak-anak guru memberikan tugas anak membuat konten TikTok. Boleh loh, dan kreatif banget loh, dan anak-anak akan senang sekali ketika melibatkan hal yang mereka gemari. Karena tidak hanya anak-anak, guru pun juga lebih sering ya, ini update status mereka di WA itu pakai konten TikTok, pakai konten snack video. Kenapa mereka bisa menggunakan itu tapi mereka tidak memanfaatkannya untuk pembelajaran? Kan aneh kan? Bagaimana guru kemudian mengkrit, tidak hanya mengambil, mengulik, download, upload, tapi berkreasi. Guru mengendorse anak-anak untuk berkreasi dengan teknologi. Ya. Tapi ketika itu sudah, kadang-kadang ada yang belum siap, yaitu ketika anak-anak menghadapi bullying di dunia digital. Ini akan menjadi masalah. Namun jika ini teknologi ini dimanfaatkan, guru mampu tahu, oh ini ada masalah ini di sini. Di kontenmu ada masalah. Nah, apa? Oh ada si A ini bilang kayak gini. Oke. Makanya lakukan restoratif justice ini tadi. Keadilan yang memulihkan, pertemukan, mereka berdialog, mencari bermusyawarah lah, bukan mencari kesalahan atau guru menjustifikasi, tapi mereka mencari kesalahan mereka sendiri, kemudian mereka berdialog, kemudian apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, yaitu kan bisa saling minta maaf, mereka bisa saling maafkan dengan hati, bukan hanya maaf dari mulut, tapi secara langsung dia bisa melihat sikap
misalnya tersangka atau pelakunya, kemudian korban juga bisa menerima dengan baik. Ini perlu kita latih, ya. Karena banyak masyarakat sekarang atau mungkin guru, teman-teman guru kita juga eh, banyak bermasalah hanya karena eh, WA atau kontennya dianggap kurang baik atau apa, akhirnya malah jadi musuhan, baper karena konten-konten eh, yang diupload di WA, kemudian mereka masuk lagi nyindir aku, akhirnya musuhan, akhirnya mereka baper. Nah ini yang belum siap, guru aja belum siap. Makanya kita siapkan anak-anak kita latih guru dari sekarang, ya. Kemudian di sini agar gimana agar konten-konten terutama teknologi tidak hanya HP tapi televisi, di mana televisi konten-kontennya nih, maafin yang penggemar sinetron ini. Di sinetron ini ada konten-konten, ya, misalnya cinta, konten cinta. Anak-anak baik loh membahas konten cinta ini. Perlu anak-anak membahas cinta itu apa, ya, tapi dalam koridor anak-anak. Tapi ketika di televisi konten cintanya ini sudah kelas berat, ibunya nonton, anaknya ikut nonton, sudah bablas, ya, perceraian, kata-kata yang kurang sedap ketika menyelesaikan masalah dalam keluarga ini dipertontonkan secara mengerikan di televisi. Dan ketika televisi ini tidak bisa disaring, maaf ini, kemudian badan sensor ini juga kadang-kadang pilih-pilih, ya, yang penting viral, yang penting stasiun televisi ini menguntungkan, ya udah. Padahal edukasi ini sangat mudah digunakan dengan teknologi, karena anak-anak senang, orang tua senang melihat televisi, acara sinetron, ya. Sinetron yang mengerikan, azab-azab itu, wow. Dan ini kita perlu edukasi orang tua juga untuk mendampingi anaknya. Nah, disinilah nanti di sel ini harapan saya besok kita kembangkan, kemudian bagaimana buku sakunya kepada orang tua akan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran menggunakan sel ini, wow banget. Dan saya harap ini akan menjadi terobosan baru. Cuma sayangnya belum ada nih kurikulum atau silabus, ya, silabus yang mengatur kompetensi sel ini. Sebenarnya kompetensi sel sudah ada 5 kompetensi, nanti kita bahas. Dan apa hubungannya keluarga negara digital dengan sel? Mungkin bagi guru dan sekolah hanya mengajar sel saja, atau mengajar PKN sendiri, mengajar mapel lain sendiri, mengajar IPS sendiri, tapi tidak mengenai sel, ya. Itu mereka hanya mengejar konten, rampung ajar, selesai, bubar, dah selesai tugas saya sebagai guru, selesai, kasih nilai, selesai. Tapi jarang guru, bapak ibu guru, teman-teman kita ini yang jarang memberikan refleksi langsung, memberikan feedback langsung. Anak-anak merefleksi apa yang saya pelajari hari ini, kemudian guru memberikan feedback terhadap mereka. Oh bagus Nduk, kurang di sini loh Nduk. Le, kamu bagus nih. Pak boleh nggak pakai remote control? Kemarin habis Lebaran saya dapat uang dari Mbah, dari Budi, Pak Ade, saya beli remote. Oh nggak boleh bawa ke sekolah. Ngapain main bawa ke sekolah? Itu adalah pikiran yang mungkin menurut saya uh, kurang luas, ya, perspektifnya kurang luas. Justru mainan bisa digunakan untuk pelajaran, apalagi mainan yang dipunyai anak-anak digunakan untuk pelajaran, nyata banget. Bagaimana dikembangkan? Nah, banyak bisa kita kembangkan. Gunakan untuk matematika atau untuk pelajaran yang lain. Jadikan problem based, ya. Kemudian toolnya adalah itu, mobil remote itu. Bagaimana coba arahkan ke jawaban yang kamu jawab. Nah, di sini ada, ya, ini adalah inovasi yang ingin saya kembangkan. Oke, lanjut. Kita tutup dulu, nanti bocor sudah.
Kemudian apa sih contoh keterampilan sel dan kecenderungan? Contoh keterampilan ini capaiannya, capaian. Ini ada ya, capaian dan topiknya. Nanti untuk kelas 2 karena saya khusus kelas 2 saya kembangkan yang di kelas 2. Dan saya mendapatkannya dari sebuah badan yang memang dia bergerak di luar negeri di Cochin ya. Di Cochin itu dekat Belitung, Amerika Serikat. Daripada dari Jawa Tengah itu kayaknya dekat sama Belitung ya, tinggal nyebrang aja. Kalau dari Jawa kan muter dulu. Nah, oke. Apa praktik terbaik untuk mengajarkan sel? Ya. Cara terbaik untuk mengajarkan sel, ya, bentar saya cek dulu. Oke. Untuk mengajarkan sel, ya, adalah dengan menerapkan digabungkan dengan kurikulum formal, entah itu kurikulum 2013 atau mungkin pengen balik ke kurikulum 2006, mungkin sekolah swasta kan bisa dari kurikulum 2006 dikembangkan lagi ya, dikombin dengan kurikulum 2013 atau mungkin bahkan dengan kurikulum merdeka ya. Mau apapun kurikulumnya, guru harus bisa memberikan pelayanan terbaik. Nah, kurikulum formal yang juga mencakup kesempatan untuk berpartisipasi keluarga. Nih, kira-kira ketika mendengar kata-kata keluarga, masyarakat, ini masuk kemana ini? Ya, Triloka, selain Triloka pendidikan ada Tripusat pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat. Nah, ini kadang-kadang banyak juga yang menganggap bahwa komite sekolah, terutama di SD, terutama di SD, komite sekolah ini masih momok bagi sekolah dan ancaman karena sekolah kadang-kadang juga bermasalah dengan wali murid. Nih, sayangnya banyak sekolah di kabupaten kota di seluruh negeri tidak memiliki program yang jelas tentang sel. Saya bilang tadi belum ada kurikulumnya. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, saya ingin lakukan inovasi pengembangan. Tentunya inovasi ini tidak bersifat dari awal, tapi saya mengembangkan ya, extend atau expanded ya, memperluas, menemukan inovasi. Tentunya saya lakukan dengan cara niteni, niroke dan nambahin ATM ya, ATM. Dulu Ki Hajar sudah ada niteni, niroke, nambahin. Yang terbaru adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah ada loh, cuma kita sering melupakan gitu. Kita sering melupakan. Ya. Dan ketika tadi proses pembelajaran yang tidak hanya berbasis konten tadi atau mengejar materi, akhirnya apa? Ketika lulusan-lulusan masyarakat outputnya akhirnya tidak bisa menghargai orang lain, walaupun kan harus diajari, tapi faktanya banyak masalah yang timbul yang kita lihat antara suku, bahkan antar internal agama pun itu muncul. Sehingga saya lihat mungkin perlu nih mereka belajar lagi. Yang salah di mana nih? Yang perlu kita perbaiki di mana nih? Bukan hanya mencari yang salah siapa, tapi bagaimana solusinya kita sebagai guru. Ya, salah satunya begini. Guru dapat mengajarkan sel bahkan jika sekolah tidak memiliki kurikulum. Nah, atau strategi sel yang formal. Ya. Yang sangat penting untuk menerapkan sel ini adalah mengikuti metode pembelajaran yang peka budaya. Jadi sesuai dengan kodrat anak, kodrat keadaan, dan kodrat zaman di wilayahnya, budayanya kayak apa. Nah, di GSM ini selain membangun untuk kurikulum bukan juga sebuah masalah di gerakan sekolah menyenangkan, namun membangun budaya yang baik di sekolah ini sangat penting. Ya, aktivitasnya dalam kehidupan digital adalah tempat yang bagus untuk mulai.
dengan tips berikut tentunya. Ya, satu, mendefinisikan seperti apa pendekatan sel yang berpusat pada ekuitas itu kekayaan atau aset. Nah, aset sekolah. Ini kalau di Merdeka Belajar guru penggerak, saya nggak guru penggerak, tapi saya banyak ngerti dari teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak angkatan 3 yang kemarin dipanggil Mas Menteri Bu Nuri. Juga dari teman saya Pak Feryanda, ini saya sering tanya-tanya ini sama Pak Feryanda. Juga sama teman saya yang ada di pasca sarjana, saya masih belajar dengan ini hadir saat ini Bu Novita, juga sempat menjadi salah satu kepala sekolah, nominator kepala sekolah inspiratif, dipanggil di Jakarta, ketemu sama Pak Nadiem juga saat itu, dihibur sama Gigi juga ya, kemudian dihibur sama siapa lagi ya Niji ya, agak salah. Wow, keren banget ya. Sayang saya pengen masuk tapi saya nggak dipanggil karena aku orang kreatif. Saya kreatif ya baru-baru ini ya, setelah saya ketemu dengan orang-orang hebat itu dan bergabung di GSM 2018, saya mendapat kemerdekaan saya sebagai guru ya, problem home based learning, kemudian dari teman-teman yang menginspirasi komunitas ya, dari komunitas ya. Jadi pendekatan saya berpusat pada aset yang terlihat seperti di kelas atau di komunitas sekolah. Nah, ini ya saya lakukan di komunitas GSM. Kemudian di sekolah sendiri bagaimana, apa potensi yang bisa dikembangkan di sana. Menurut saya, masalahnya apa? Bagaimana mengatasi masalah yang timbul ini? Bisa didefinisikan dulu, kemudian dirumuskan. Ya, ini saya baru pengen bikin ini, baru ide. Yang kedua adalah bekerja sama dengan rekan-rekan di sekolah atau di komunitas untuk mengembangkan pemahaman umum tentang bagaimana siswa terlibat dalam pembelajaran sosial emosional. Ini sangat penting karena ketika mengkoordinasikan strategi untuk masalah-masalah sensitif yang tadi ditemukan di sekolah atau di komunitas, ini dapat menjadi penyelesaian ya masalah tadi, kemudian dicari solusinya hingga kalau terjadi masalah yang sama ini bisa diselesaikan dengan baik, hingga tidak melulu mendisiplinkan siswa atau menghukum siswa, tapi bagaimana membangun siswa agar mereka sadar, ngerti ngerosong ngelakoni. Saya juga gitu, ngerti ngerosong ngelakoni. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, next apa yang ingin kamu lakukan, itu sel. Intinya sel di situ sebenarnya ya, refleksi. Kemudian next lagi seperti yang disampaikan Pak Rizal di GSM, foundernya GSM, bahwa ciptakan budaya kelas yang positif. Sebelum menerapkan kurikulum, siapkan dulu budayanya piye. Bagaimanapun kurikulum ini nanti dibangun oleh pemerintah atau kementerian, tapi jika mindset ya, atau budayanya baik di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan, nanti di tingkat yang lebih luas, nanti sampai dinas pendidikan, nanti sampai di tingkat-tingkat kota, karena wilayah dan budayanya itu bisa dibentuk di tingkat kota. Dan pengambil kebijakan yaitu dinas pendidikan kabupaten ini yang bisa mengubah budaya ini. Yang tadinya budaya mungkin turun temurun, ya diinovasikan budayanya. Harapan saya seperti itu. Jadi nanti muncul budaya-budaya baru sehingga anak-anak, bukan cuma guru, anak-anak, masyarakat, orang tua kaget, anakku astagfirullah, Ryan, maaf ya teman-teman, anak saya baru sedikit ngambek, nggak keturutan bapaknya aktif di sini. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu sebentar. Ya, nih nanti bagaimana budaya kemudian diciptakan agar nih budaya positif diciptakan secara dini agar anak terbiasa kodrat anak, rasa ingin tahu, bermain, bekerja sama, mengeluarkan ide, imajinasi. Ini tidak terkungkung oleh
yaitu student center atau berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru lagi. Guru iso ning ngene ya aku ngajarin ngene ya jangan. Nah iso guru ya sinau. Kembali lagi budayanya budaya guru ini. Jadi ya wis wong gurune wis ngene kok wis rasah neko-neko to wong iso ning ngene. Berpusat pada siswa sesuai dengan kodrat itu enggak? Kodrat 3 kodrat ya. Eh, kodrat anak, kodrat orang, kodrat manusia. Digali itu bisa menjadi 3 kodrat yang disampaikan waktu kalau Bapak Ibu membuka aplikasi, menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar. Di situ kemarin sempat ada semacam pelatihan kecil tentang kodrat, ya. Kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Ini yang harus kita sadari. Next, tipsnya adalah berinteraksi dengan siswa secara teratur untuk merefleksikan bagaimana kelas dan masyarakat bekerjasama untuk menciptakan budaya kelas positif. Lagi-lagi Pak Rizal masuk lagi, Pak Rizal masuk lagi Gunovi. Biasa, luar biasa ya, membangun budaya positif, bukan hanya budaya berliterasi, bukan hanya budaya bernumerasi, tapi budaya yang membangun manusia ini menggunakan tringonya, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Nek wis ngerti baru trikonya continue, konvergen, dipadukan mana yang baik, ya. Kemudian terakhir baru kon yang terakhir. Apa? Coba cari nih trikon. Ya. Nanti baru dibuat yang sesuai dengan keadaan budaya di sekitarnya. Kembali lagi tadi di atas tadi budaya yang berlaku di wilayah. Nah, bagaimana guru bisa mengajarkan sel? Bagaimana guru bisa mengajarkan sel? Ya, saat mengajarkan sel penting untuk fokus di luar manajemen kelas dan disiplin siswa. Maksudnya apa sih? Saya maksudku begini. Jangan biasakan kita lakukan judgement dulu, benar atau salah. Tapi biarkan anak-anak ini menjawab sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapat dari rumah. Jadi contoh, ketika kita ngajar jangan anggap anak-anak dari rumah orang ngerti apa-apa, guru ngajari. Bukan seperti itu. Tapi sebelumnya biasanya kita kan kasih tugas nih ke anak-anak. Oke, besok pelajari ini. Apalagi di blended learning atau di selama pandemi. Ketika 50%, ketika Anda masuk, Anda menjelaskan ceramah membahas materi yang Anda berikan kurang efektif, bro. Sis. Yang mungkin bagus adalah mungkin karena ini pendapat saya, belum tentu cocok dengan orang lain. Yang bagus ya itu. Ini sebenarnya kan harusnya sudah diterapkan nih di kurikulum 2006 aja sudah harusnya diterapkan nih. Jadi ketika besok mau pelajaran, anak-anak hari ini, nak besok ketika ditutup pelajarannya, sebelum ditutup ya ingat pesan Bapak, besok pelajari halaman sekian, materinya ini. Atau ketika sudah blended learning menggunakan teknologi, silakan cari bahan-bahan terkait materi ini. Misalnya materi satuan berat, boleh lihat di YouTube, boleh lihat di apa. Next, ketika bertemu baru kita tanya dulu apa persepsinya. Nah, anak-anak kemarin sudah dapat tugas dari Pak Aji. Yuk kita bahas lagi tentang teknologi. Nah, tentang teknologi kemarin atau selama di rumah, kamu pakai teknologi apa saja yang kamu gunakan? Televisi Pak, oh komputer Pak, oh HP Pak, YouTube Pak, TikTok Pak, snack video Pak, IG Pak, banyak. Sesuai dengan tingkatan jenjang di SD, SMP, SMA itu mereka akan lebih banyak lagi. Yang aneh mungkin ada bapak ibu guru yang nggak ngerti IG.
Ada yang ngerti snack video. Nah, bukannya saya menyatakan itu salah, boleh dilakukan. Namun akan lebih baik jika kita semua bisa mengerti perkembangan zaman. Dan saya yakin Bapak Ibu sama seperti saya merasakan perubahan teknologi yang sangat cepat. Waktu saya SMP saya ada keterampilan ya, ekskul mengetik pakai mesin tik 10 jari, walaupun saya bisanya cuma 11 jari ya. Saya cuma bisa 11 jari ya, tek 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 tek. Kalau dulu 10 jari kan ASDR JKL titik koma itu. Waktu SMP saya ingat banget ya, diajari ngetik ya. Begitu mulai ganti mesin tik elektronik, next ganti komputer jangkrik, printernya dot metric, krik 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 ya, seperti kalau masih digunakan di toko-toko itu, jangkrik krik 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 krik, bolong-bolong pakai jarum dot metric. Next tadinya yang WS Lotus berubah, yang under DOS tadinya berubah under Windows ya, under Windows. Jadi ada dulu WS jadi Microsoft Word, kemudian yang Lotus jadi Excel. Nah, belajar dulu Excel sama bukan Excel, Lotus dan WS saya belajar. Rata kiri atau rata kanan, titik LM, titik RM, ingat betul, masih ingat sampai sekarang. Tapi dengan berkembangnya ya, margin kiri, margin kanan, pakai mesin ketik itu diatur kiri kanan. Kalau hampir selesai nah berarti habis. Nanti kita harus siap-siap melakukan jeda atau lakukan pemenggalan kata atau pindah ke bawahnya. Kalau di komputer enggak, langsung di WS dulu langsung ke bawah, ke bawah, ke bawah. Atur margin LM, titik LM, titik RM. Kalau di Word, kalau di Microsoft Word tinggal itu geserin. Nah, ini anak-anak ini kita dulu dari sampai ke komputer akhirnya Windows, Linux, Mac OS dan lain-lain muncul lagi. Android yang tadinya HP cuma untuk kering ya toh, putar ya, akhirnya PC yang digital. Habis yang digital sekarang udah muncul HP. Dulu HP bisa kayak itu ya, kayak ulekan gitu ya, bisa untuk melempar penjahat itu kalau. Sekarang semakin tipis, semakin kecil. Bahkan teknologi Android sudah muncul, akhirnya bisa untuk WA, apalagi bisa untuk mengerjakan tugas. Ditambah lagi kementerian sekarang sudah membantu kita dengan ID, akun belajar ID. Ini minimal harus bisa dimanfaatkan guru untuk mengajar. Ya, misalnya siswa kok untuk kelas 1 2 belum dapat akun belajar, untuk saya siswa kelas 2, tapi saya ingin pakai ID. Ya sudah, nggak apa-apa, pakai emailnya orang tua, HP digunakan, bawa ke sekolah. Jangan sampai HP ini ketika selama PDR mereka harus bekerjakan pakai HP, mereka melihat tugas dengan HP, mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Hampir 3 tahun loh COVID ini, ngeri 3 tahun mendisrupsi kebiasaan anak-anak dari yang tidak kenal HP, akhirnya harus pakai HP. Akhirnya mereka sudah ngerti HP, mereka sudah tahu positifnya HP di mana yang bisa mereka gunakan untuk melampiaskan, menemukan rasa senang mereka. Akhirnya harus nggak dibawa ke sekolah. Akhirnya anak-anak apa di sekolah nggak fokus, pengen pulang gunakan HP, pegang HP. Nah, dengan sel ini kita akan menyadarkan how much dan too much. Seberapa banyak kamu menggunakan HP-nya? Bagaimana ketika ini sudah terlalu banyak? Bagaimana ini sudah menimbulkan masalah kepadamu? Next, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini capaiannya. Anggaplah ini capaian, kalau Merdeka Belajar kan capaian. Topiknya topik sosial ya. Capaian dan topik sosial dalam kehidupan digital untuk fase 1. Ini saya ambil untuk fase 1, ya, enggak apa-apa. Fase 1 2 kelas 1 2 dalam melaksanakan
dalam pelaksanaannya sangat sinergis dengan Trino ini Ki Hajar Dewantara. Ngerti, ngerasa, ngelakoni sel itu lebih dekat ke situ. Dan ini terkait pemanfaatan perangkat digital dan proses pembelajaran dalam proses pembelajaran. Jadi HP atau perangkat teknologi ini tetap kita gunakan. Ya, walaupun tidak selalu dibawa. Mungkin bisa karena siswa tidak punya HP bisa gunakan HP guru. Guru create video atau guru bisa cari video referensi yang banyak diciptakan dikreasikan oleh guru-guru kita, ya, video pembelajaran. Atau mungkin kalau di Sleman ini Sembada Belajar, ini Dinas Pendidikan membuat video pembelajaran media materi pembelajaran. Saya 2020 saya menjadi salah satu editornya di Sembada Belajar, ya. 2001 saya lepas, saya ingin mencoba mandiri dan lebih bebas berkreasi, lebih merdeka untuk membuat konten, tidak harus sempurna. Karena sebuah konten pembelajaran yang sempurna mungkin menurut saya loh ya, sempurna nanti anak-anak nggak bisa cari kelemahannya di mana nih media. Itu di situ anak-anak dalam pembelajaran ini anak-anak tidak hanya sekali belajar menonton video selesai enggak, 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali diulang belum paham, dicari mana yang justru anak-anak mencari pertanyaan, coba cari dalam video tersebut ada yang kurang enggak, misalnya teks dialog yang belum ada, ini antara siapa dan siapa. Nah, siapa tokoh antagonis, tokoh protagonis, tokoh antagonis apa? Materi pelajaran masuk. Anak-anak sudah lihat video dapat materi pembelajaran dengan menyenangkan, bukan hanya guru ceramah, bukan induktif lagi, deduktif ya. Jadi bocah ngerasa sih, mengalami sih, baru kasih teorinya. Ini kalau di kelas bawah, bukan teori dulu baru dikasih materi. Kadang-kadang kebalik. Saya yakin ketika Bapak Ibu guru ikut workshop, ikut diklat, ketika metode yang mereka berikan induktif, materi dulu dikasih, pasti dijamin. Ini pengalaman saya ketika prajat hutan dulu tidur sampai kepalanya, nah seperti ini. Ini pengalaman untuk saya pribadi. Ketika saya mengalami, otomatis anak-anak saya juga akan mengalami hal tersebut. Karena bukan saya, banyak teman-teman kita yang seperti itu. Ketika teori sampai tidur juga. Kebanyakan teori nggak mudeng. Tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita mengalami dulu, atau mungkin presentasinya dibuat menyenangkan, atau mungkin presentasinya dibuat cantik agar mereka betah melihat, ya. Anak-anak butuh seperti itu. Makanya guru memang harus memiliki kemampuan editing. Makanya kementerian juga menyediakan akun belajar ID agar guru belajar untuk editing, tidak takut lagi mati lampu nanti filenya hilang. Tapi ketika Anda mengerjakan file-file ini, saya menggunakan Google Sheet, ini presentasi saya menggunakan Google Sheet, bisa gunakan Google Slide, tapi dalam pembelajaran saya menggunakan Google Sheet ini. Sudah saya buat untuk semester kemarin, saya cobakan juga, walaupun tidak sepenuhnya, karena habis itu mulai tatap muka 50%, sebagian tak gunakan, habis itu sudah 100%, balik 50% lagi, next baru minggu ini 100%, tapi sudah tertabrak dengan kepentingan untuk kelas 6, yaitu ASPD, kemudian tryout, sehingga kelas tidak bisa efektif karena harus masuk secara bergantian, ya, kelas genap ganjil biar anak-anak tidak ketinggalan. Dan karena kelas saya juga ruangannya baru direhab, jadi tidak bisa full kita seperti biasanya. Dan saya pun juga sedikit bingung ketika membuat inovasi pembelajaran berupa video. Ya biasanya seperti ini, anak-anak daring mungkin bisa,
Tapi jika harus tatap muka, ini sempat saya buat, tapi tidak sampai selesai. Dan terbatas karena masalah-masalah itu, kegiatan yang tidak bisa kita tahu di wilayah masing-masing, budayanya, kejadian. Kembali lagi, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Oke teman-teman, jadi ada kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, kesadaran sosial. Inilah yang kompetensinya sel. Topiknya apa? Oh, perasaan saya saat menggunakan teknologi. Kita kenalkan dulu di kelas bawah. Nah, ini topiknya. Kemudian tujuan pembelajarannya anggaplah seperti ini indikatornya: mengenali, mengidentifikasi perasaan berbeda yang mungkin dialami atau mereka anak-anak alami ketika menggunakan teknologi. Kita kupas dulu. Kemudian pikirkan tentang jenis aktivitas online apa yang mereka lakukan yang mungkin memberi mereka perasaan negatif. Kita gali juga. Mungkin mereka pernah mengalami hingga mereka bisa bicara. Next, ini untuk kesadaran diri. Kemudian untuk manajemen diri, ucapkan selamat tinggal pada teknologi. Nah, bagaimana kita nanti melatih anak-anak tadi ketika how much and too much, berapa banyak dan sudah kebanyakan, bagaimana kita menggantikannya. Ini baru saya gali lagi karena saya juga mengalami masalah ketika anak-anak saya ini menggunakan HP ini susah untuk dikendalikan. Makanya saya cari materi ini untuk mengatasi masalah saya pribadi dan untuk siswa. Harapan saya ke depan orang tua di rumah juga akan mengalami hal yang sama. Nah, kita bagaimana? Sekolah, keluarga, masyarakat ini bisa dilibatkan. Ya. Kemudian nih, kembangkan strategi untuk mengatur perasaan mereka ketika mereka harus meletakkan perangkat mereka. Mengatur emosi, mengatur perasaan. Emosi kan nggak harus marah. Nah, ini kadang salah kaprah, emosi ini nesu, bukan. Emosi itu marah, bukan. Emosi itu ada perasaan yang dirasakan. Ada senang, susah, sebel, banyak macam-macam. Kita pun sudah kalah. Kadang-kadang banyak guru yang salah mengartikan emosi. Marah emosi, ya kabeh emosinya tinggal apa? Emosi positif atau emosi negatif. Nah, kemudian pelajaran cara beralih dari aktivitas online ke offline ini diterapkan di kelas. Ya, ini biar mereka merasa akan ketika mereka sudah terbiasa di kelas ke depannya, mereka ketika di rumah ngerti deh. Harapan saya seperti itu. Kemudian bertualang dengan aman secara online, ketahui nih di mengambil keputusannya. Pengambilan keputusan anak-anak ke depan ini bertualang dengan aman dengan online. Nah, ini ya. Oke, dan dapat balasan dari mereka. Ketahuilah cara yang aman saat online. Misalnya minta izin orang tua atau orang dewasa saat menggunakan perangkat. Bu, saya pakai HP ya. Bu, saya online mau buka ini. Dan jangan biasakan mereka bicara dengan orang asing. Yang susah itu anak-anak saya ketika mereka sudah main Free Fire, udah orang asing cuek aja dia. Tapi itu yang saya ajarkan adalah bagaimana bersikap positif, ya, sopan. Jangan sampai mereka terpengaruh bahasa-bahasa yang kurang baik menurut kita. Mungkin anak-anak ini baik nih bahasanya di dunianya itu, di dunia digital. Tapi ketika diterapkan di dunia nyata, mulai misalnya komen si temannya, wah, ya, ada kata-kata yang bisa. Ini kan kurang tepat. Kalau di dunia digital bolehlah terserah lu mau, kamu mau ngapain? Gunakan bahasa yang baik yang mungkin. Gunakan perasaan, jangan emosi, jangan baperan. Nah, kita perlu melatih. Bukan cuma untuk anak-anak, untuk kita juga sebagai guru ini penting. Yang kedua adalah tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka mengalami perasaan negatif.
Contoh kita bahas cinta tadi, emot love. Senang nggak dengan cinta? Senang Pak. Cinta membuat saya merasa imut, membuat saya merasa senang. Banyak sekali nanti hal yang kita terima ketika kita tanyakan ke anak-anak. Anak-anak menjawab dengan versi mereka. Nggak ada yang salah, jangan disalahkan. Kumpulkan dulu, dielaborasikan. Ya, menggunakan teknologi. Bisa ketika anak-anak mengalami bullying atau dia melihat hal yang tidak suka. Ya contoh tadi, ada anak-anak yang trauma terhadap sebuah adegan marah, memukul, menghina. Jadi televisi sudah terbiasa kayak gitu. Apa kita ada sensornya? Nggak tahu, saya juga bingung. Terhadap badan sensor ini saya juga bingung. Kenapa televisi hanya sebagai ajang untuk mencari keuntungan saja, tapi impactnya badan sensor ini mungkin belum paham bahwa masyarakat belum siap dengan perubahan, dengan bahasa yang seperti itu yang dikonsumsi secara bebas. Belum siap orang-orang kita. Mungkin kurikulum mereka kita belum siap, tapi kan kurikulum mereka belum diterapkan. Baru yang mau menerapkan silakan. Tidak harus toh. Boleh pakai kurikulum darurat, boleh pakai kurikulum 2013. Sekolah ini harus pintar-pintar mencari, aku udah layak belum? Agar layak, budayanya dulu dibangun. Kalau di ORZ, budayanya dulu dibangun. Kalau budayanya sudah, mindsetnya sudah growth mindset, bisa menerima perubahan, siap melakoni perubahan, ngerti yang namanya perubahan, merasa bahwa perubahan itu penting, dan melakoni perubahan itu, next, baru merdeka belajar. Dan bagaimana agar merdeka belajar ini bisa diterapkan? Tentunya guru harus ikut, guru penggerak, dan merasakan perubahan ketika menjadi guru penggerak seperti apa. Ternyata seperti ini ya, pakai teknologi enggak boleh. Ini dari teman-teman saya nih cerita. Dan alhamdulillah saya sudah mengikuti seleksi untuk angkatan guru penggerak angkatan ke-7, didorong oleh teman-teman komunitas guru penggerak di wilayah Sleman yang sudah menjadi guru penggerak, menggerakkan teman-teman yang punya potensi minimal mau bergerak, mau dulu bergerak, melakukan perubahan. Tidak hanya di GSM, mungkin banyak sekali komunitas atau organisasi penggerak. Tapi saya bergerak di gerakan sekolah menyenangkan GSM ini. Karena apa? Di sana saya benar-benar ide-ide saya, cara-cara saya ini bisa saya kembangkan. Mungkin saya nggak bisa pandai menulis, saya pandai mengcreate mungkin sebuah animasi mungkin. Nah di situ nggak disalahin. Dari situ ada yang senang seni. Nah kita saling memperkaya. Saya belajar seni dari Bang Pak Abid, dari Pak Yadi yang paling dekat dengan saya, Pak Yadi Suharyadi SD Rejodani, ya Rejodani SD Rejodani. Yang dulu kepala sekolahnya Bu Hatri Andari, saya minta bimbingannya. Tambah Pak Yatim menginspirasi Bu Nuri, Bu Wulan. Ini Bulan itu dijalani juga dan merupakan salah satu pelatih ya. Naik pelatih apa sih? Guru penggerak. Agak lebar nggak apa-apa ya, biar kita slow. Ya, ini next, keterampilan sosial. Paham pentingnya sikap baik kepada orang lain secara online ini harus dilatih. Merespon clickbait, merespon berita. Di sini nanti anak-anak ini hoax atau enggak dicari kebenarannya, dieksplor. Anak-anak mencari informasi yang benar. Jangan cuma hiburan aja terus dieksplor, snack video yang bersifat hiburan dieksplor. Saya nggak bilang itu salah loh ya.
tapi ada opsi lain yang mungkin lebih bagus dilaksanakan, lebih bagus. Karena yaitu kodrat itu tiap orang punya kebutuhan yang berbeda, punya interest yang berbeda-beda. Namun bagaimana agar interest ini dapat bermanfaat karena kita guru untuk anak-anak, siswa kita, untuk sekolah, kemudian di tingkat kecamatan untuk KKG ya, mengubah budaya. Dari sini saya ingin ke depan kembangkan, mungkin bisa di tingkat sekolah, next di tingkat KKG, next mungkin AGM GMB. Sel menjadi sebuah strategi. Karena saya mengenal sel ini juga dari Bu Novi Chandra, portfolionya GSM. Oh, sosial emosional ini saya dapat ini. Ketika saya dapat sosial emosi itu di Merdeka Belajar, saya bingung. Sosial emosi yang kayak apa sih? Gitu. Belum belum runtuh. Tapi ketika saya bertemu Bu Novi digerakkan setelah menggunakan dibahas lagi sosial emosi. Sosial emosi ini setelah mendalam kembali nanti ke restoratif justice. Lebih mendalam lagi ketika terjadi masalah. Wow, guru SD bisa psikologi, belajar dari Bu Novi. Alhamdulillah, makasih Bu Novi. Pak Rizal juga menginspirasi merubah budayanya dulu. Kalau sudah, Pak Nadiem juga, Mas Menteri itu wow banget ya buat saya termasuk pengagum. Katanya ada yang mirip saya saat itu. Waktu saya belum gondrong, belum kuncung ini. Cuma beda nasib aja dan ganteng Mas Menteri tentunya. Maaf Pak, ini untuk guyonan, tapi ini dalam rangka belajar. Saya harap bisa dimaafkan ya Pak ya, mohon maaf. Kemudian ini siapa kau aku belajar aja loh, Pak Menteri, maaf ini saya belajar pakai Google Slide. Nah, next bagaimana sih aktivitasnya teman-teman. Nah, nanti bisa dilihat kalau tadi sudah saya buka ini ketutupan nih. Ya, oke di sini. Nah, nanti bisa klik tadi itu di langkah-langkah pembelajarannya kan. Gambaran lah baru deskripsinya yang satu. Nah, ini saya ini ada sel dalam kehidupan digital, materinya di sini tadi. Nah, di sini kalau menggunakan ini ya. Nah, teman-teman ini kita kan bisa kita klik. Nah, kalau pakai Google Site, ini kan saya pakai Google Doc. Kalau pakai Google Doc ini cuma di sini saya kasih tautan nih, diklik di sini bisa open preview. Nah, ini di sini bisa dilihat nih teman-teman apa aktivitas pembelajarannya seperti apa di tahap ini khusus di kesadaran diri. Saya baru sampai sini karena inovasinya saya nanti baru ke sini dulu, belum sampai jauh, tapi baru ke kompetensi kesadaran diri. Kan ketika inovasi kita nggak boleh banyak-banyak kompetensi yang dicapai, cukup satu tapi mendalam. Harapan saya seperti itu. Boleh ya Bu, boleh ya Pak dosen, Pak Trisna, Pak Trisna Wibawa, kemudian Bu Mary, Bu Ati, Bu Ana, dan Pak Rus, mohon dukungannya. Kemudian Ki Supriyoko, mohon dukungannya. Mungkin saya MPP masih agak terlambat mengumpulkan tugasnya, mohon maaf karena memang mengembangkan ini saya baru fokus di sini. Oke, ngapunten, nanti insya Allah tugasnya saya susulkan deh. Terima kasih Ki Supriyoko, Prof Supriyoko juga ini kemarin ketika saya bertemu dengan Pak Narto itu tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Ayo didiskusikan Prof Narto. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi Pak David. Ya, Pak David sudah pindah kayaknya di UNY. Selamat ya Pak David ya. Juga sahabat saya ada Pak Basari, sahabat saya di GSM. Pak Basari sudah menjadi dosen, tadinya guru SD, alhamdulillah menjadi dosen. Semoga menginspirasi terus Pak Basari. Terima kasih saya sebutkan di sini.
Ya, demikian teman-teman. Ini. Dan di sini ketika di Google Doc kita bisa klik, kemudian kita bisa preview atau di open di new tab. Gitu. Ini open preview, kemudian di sini kasih di new tab ya. Kita buat di new tab. Tank. Nah, di sini. Oke. Anggaplah ini RPP lah teman-teman. Nah, RPP-nya seperti ini. Pertanyaannya, kemudian mungkin tanggapan-tanggapan yang muncul ini kira-kira baru tak ketik. Di sini proses ngerosonnya, kemudian di sini proses nanti ngerti ngerosong lakoninya di sini. Ini bahasa Indonesia ya, saya di sini. Next, kemudian di sini sudah ada materi videonya teman-teman. Nanti bisa dilihat di YouTube. Saya sudah create nyampe ke sini. Semoga ini bermanfaat. Ya. Dengar suaranya enggak teman-teman? Ya, maaf ya, ini saya perkenalkan channel saya, Ejikun. Nah, ini channel saya, Ejikun. Ini saya juga buat intronya yang kekinian menggunakan aplikasi Blender 3.1. Lumayan rada baru lah. Ini buat animasi logo gawe dewek, rasa pakai template, tantangan. Saya juga mengasah keterampilan saya sebagai guru. Nah, untuk efek-efek ini saya juga belajar dari anak kelas 2 namanya Aleka. Dia yang ngajar juga saya belajar dari di GSM saat itu ada apa lagi aku ini ngajar pakai CapCut ya, pakai CapCut. Ini saya pakai KineMaster, saya kombin dengan CapCut. Nah, ini kontennya bahasa Indonesia teman-teman di SER. Apa coba? Puisi. Tapi puisi ini terkait dengan penggunaan teknologi dan bagaimana cara mengatasinya ketika kita tidak nyaman menggunakan teknologi tersebut. Ya, pasti. Lihat sesuatu yang menyenangkan, share ke status, bagian ke status kan gitu. Nggak cuma anak-anak loh, kita juga loh. Apapun yang ada di rasa kadang-kadang ditaruh status WA kan gitu. Bukan cuma saya, banyak kan yang kayak gitu. Nah, ketika anak-anak bermasalah, ya, berhenti sejenak, berpikir. Kalau mereka nggak bisa menemukan, taruh, tanya kepada orang tua. Kita edukasi anak-anak seperti itu. Agar apa? Yaitu ketika ada film dalam bimbingan orang tua, anak-anak ngerti. Dia harus tanya nih sama orang tua. Ikatan cinta, misalnya ada kata-kata yang tidak baik misalnya. Kemudian di sana anak-anak kan bimbingan dalam bimbingan orang tua kan BO kan. Bimbingan orang tua tanya, Bu, kalau ini baik enggak? Nah, orang tua juga harus mendampingi nih ketika anak-anak lihat. Cuma ada didiemin aja. Tapi lihat, tanya. Ketika anak-anak tanya, kasih respon. Jangan biarkan anak-anak mengeksplor sendiri. Apa? Ini kalau di internet, di YouTube atau dimanapun. Tapi kalau di televisi mesti duduk bareng. Apalagi sinetron Ikatan Cinta, ya keren. Tapi maaf nih, ada konten-konten yang sebenarnya mungkin tidak layak, baik itu secara bahasa, secara sikap, ini kurang bisa diterima anak-anak. Dan ketika sering dilihat di televisi, ini orang akan menjadi biasa. Oh ya, ini biasa deh. Komentar yang sembarangan ini nanti biasa deh. Karena sudah biasa dilihat. Jadi dianggap, karena sering dilihat, dianggap benar, dianggap tidak apa-apa. Ya seperti bahasa-bahasa di internet lah ketika kita game online. Banyak juga pemain dari Thailand, dari Jerman. Karena saya juga gamer. Next ya, balik lagi ya di aktivitas ya. Next, kemudian di sini nanti bisa dilihat nih. Nah, sini langkah pembelajarannya ya. Nih, deskripsinya. Jeda, pikirkan, bertanya. Nih, 3 langkah ketika menghadapi masalah di dunia.
persilatan atau dunia online. Next, kita juga bisa pasang bahan puisi ini di di dinding kelas ya. Di GSM kan banyak nih, ada tema hari ini, ada tokohku, ada ketika mau masuk ya ngisi zona kehadiran, yang nomor 1 siapa. Itu yang malah jadi rebutan ya, tadinya nggak mau berangkat karena pengen ngisi di nomor 1 itu, anak-anak jadi berangkat zona kehadiran. Jadi GSM, Gerakan Sekolah Menang, tidak hanya sekedar pajangan, tidak hanya sekedar dicat, namun harapannya nanti dinding dapat berbicara, dinding dapat bercerita. Harapannya ketika penilik sekolah, pengawas sekolah datang, ini tidak melihat administrasi, tapi lihat hasil karyanya. Administrasi bisa dibuat, bahkan mungkin bisa beli parahnya. Tapi kalau hasil proses belajar atau karya siswa ini menunjukkan bahwa anak sudah berproses. Ketika hasil karya anak dipajang, atau mungkin dengan zona kehadiran, tanya fungsinya apa? Coba tanya Pak, Bapak Ibu, tanya anak. Fungsinya buat apa? Apa yang kamu rasakan anak-anak? Gunakan ini. Boleh tanyakan. Ini harapan, mungkin harapan saya, mohon maaf mungkin untuk pengawas, untuk yang dari dinas juga, ini atau mungkin dari kepala sekolah yang lain, jangan melihat bahwa mungkin di sekolah itu hanya dicat dirampung, hanya dikasih pajangan-pajangan terus selesai. Tapi setiap pajangan yang dipasang ini bermakna. Pajangan itu bisa berupa zona-zona atau bisa berupa konten pembelajaran agar anak-anak bisa. Ini salah satu bahan poster puisinya. Kok ini ya gambarnya. Nah, bisa dilihat nanti di sini di titik. Nah, di sini. Loading dia. Nah, ini karena rada telat. Di sini ada puisinya, yang isinya yang ada di video tadi. Nah, setelah melihat video tadi, anak-anak bisa jadikan project atau jadikan problem base atau jadikan diskusi ya, atau jadikan ini sebuah aksi role play, bermain peran, dia membacakan puisi, atau mungkin ketika video fabel ya, saya bikin video pembelajaran fabel juga, hidup rukun, itu tema 7. Bebek yang selalu hidup rukun, saya buat animasi di YouTube saya ada. Harapan saya dari situ, anak-anak ini nggak sempurna loh, jauh dari sempurna. Di situ ada kata-kata yang mungkin bahasa yang kurang tepat. Disitulah anak-anak bisa eksplor. Kira-kira temukan bahasa yang kurang baik atau temukan dialog yang kurang, temukan bahasa yang kurang tepat disampaikan kepada orang tua, orang yang lebih tua. Walaupun mungkin niatnya si yang lebih tua atau terpelai ini atau musang ini jelek, tapi bagaimana nih sifat si karakter bebeknya itu kan kawanannya ada Abah Amir, Emak Bila, kemudian ada Caca, Didi, Eno sama Fares. Nah, di sini karakter ini bukan sembarang karakter saya bikin. Ketika digunakan di kelas 1, ini ada A, B, C, D, E, F, huruf abjad. Nama ayahnya pakai huruf alif, siapa namanya? Oh, Amin. Ya, nama emaknya siapa? Pakai huruf B lu, apa Bila. Kemudian kawanannya yang pertama yang ditemui serigala, ditemui si cerplay, ditemui si musang, ini siapa? C, Caca, D, Didi, E, Eno, F, Fares. Adalah Fares anaknya teman saya, dan yang ngisi ini teman saya minta bantuan karena mungkin banyak sekali tugas untuk kuliah. Ini rambut metu malah nulis 15 sini aja teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini kau menyenangkan, kau berkilau, kau membuatku merasa hebat. Terkadang kau membuatku tidak senang. Apakah kalian juga demikian?
Jadi melatih anak untuk intonasi puisi anak. Jadi rotok bebas menurut puisinya. Ya. Sajaknya enggak api-api, masih bebas dulu untuk anak-anak. Yang penting nanti anak-anak juga bisa create tentang puisi juga, walaupun cuma 2 bait atau mungkin 1 bait tapi dalam satu tema yang sama. Nanti kalau bisa berapa mereka dikumpulkan, membuat kelompok, puisinya dikumpulkan, digabungkan menjadi kan 1 bait jadi sebuah puisi 4 bait, 4 bait. Kan guru create bisa banyak sekali. Guru ora kelangan lakon, guru itu dalam ya berkreasi. Mungkin saya bisa nanti teman saya. Kemudian ada handout-nya, handout LKPD. Nah, LKPD-nya siswa seperti apa bisa dilihat di sini. Nah, LKPD-nya. Jadi anggaplah ini semacam modul ajar. Gambarannya dengan modul ajar. Kayak modul ajar versi gue. Makanya karena saya baru belajar di UST di sarjana wiatatan siswa pasca sarjana, makanya ini saya kasih nama modul ajar Dewantara. Pengen impian saya seperti itu. Ya demikian harapan saya teman-teman. Saya mohon maaf. Ini masih bisa dikembangkan handout-nya ini LKPD. Nanti contohnya seperti ini. Gambarlah apa yang harus dilakukan jika kamu tidak merasa nyaman menggunakan teknologi. Pakai emot tadi kan ada gambar emosi senang sedih apa. Nah itu gunting tambah lagi. Gunting keterampilan gunting kan yang rapi. Next baru. Nah teman-teman sebenarnya saya bukan setengah. Nah, ini ada LKPD-nya teman-teman. Maaf ini sudah masih di rumah sakit Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi ini adalah harapan, ini inovasi yang akan saya kembangkan terkait IPTEK, juga saya kaitkan dengan sel. Nanti entah judulnya apa, nanti saya mau masukkan dari Bapak Ibu guru dosen. Ya demikian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti karena waktunya terbatas, ini juga saya harus ke rumah sakit untuk mendampingi Bapak. Ya, saya nanti bisa lewat grup inovasi IPS atau mungkin inovasi yang lain, atau mungkin di kelas grup WA kelas. Nanti kalau di IPS saja ya kita diskusi di sana karena kita membahas tentang IPS di sini, biar Bu Heri, Bunda Heri juga bisa menyimak diskusi kita. Baik teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.